Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Najm. Dan pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat-ayat yang menceritakan tentang malaikat Jibril dan juga menceritakan tentang bagaimana wahyu itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa yang sangat menakjubkan dan menunjukkan betapa luar biasanya Al-Quran ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam ciptaan aslinya, bukan melihat dalam bentuk jelmaannya, tetapi dalam wujud aslinya. Dan seperti yang disebutkan di dalam surah An-Najm, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali melihat malaikat Jibril itu berada di ufuk, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di bumi. Kemudian malaikat Jibril turun dan mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai jarak dekatnya Nabi dengan malaikat Jibril itu disebutkan seperti dua busur, artinya sangat dekat. Dan pada saat itulah malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini untuk menguatkan bahwa sanad daripada Al-Quran itu benar-benar tersambung, dan tidak ada sedikit pun celah dan alasan bagi siapapun untuk ragu terhadap Al-Quran bahwa itu benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan di antara kelebihan dari sekian banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada kitab suci Al-Quran, sekaligus juga menjadi kelebihan bagi Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW, dan juga umat Islam yang mengikuti kitab ini, di mana kitab sucinya itu sangat otentik, sangat bisa dipastikan secara meyakinkan bahwa sungguh benar-benar dia datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan semakin terasa meyakinkannya kalau kita bandingkan dengan keadaan kitab-kitab yang lain yang pernah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan pasca meninggalnya para nabi yang diturunkan kepada mereka kitab. Bagaimana kitab Injil setelah wafatnya Nabi Isa, bagaimana kitab Taurat setelah wafatnya Nabi Musa. Maka begitu nabi mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kitab yang diturunkan kepada mereka itu sudah hilang keterjagaannya. Berbeda dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya
dari sumbernya, kemudian dari proses sampainya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an dari Nabi Muhammad kepada umatnya, baik kepada umatnya yaitu para sahabat yang hidup bersama beliau ataupun kepada umatnya yang hidup ratusan bahkan ribuan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka tetap bisa mengakses Al-Quran sebagaimana yang dahulu dibaca oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendustakan apa yang dilihat oleh mata kepalanya. Terkadang di dalam kehidupan kita, ketika kita melihat sesuatu yang sangat menakjubkan, maka hati kita tidak membenarkan. Kita kadang tidak percaya dengan apa yang kita lihat sendiri. Tetapi berbeda dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat malaikat Jibril dalam wujud ciptaan aslinya, maka hatinya membenarkan apa yang ia lihat. Dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullah berkaitan dengan makna ayat ini, ittafaqa fuadur rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatuhu. Jadi terjadi kesesuaian dan kesepakatan antara apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diyakini oleh hatinya. Artinya tidak ada perbedaan antara apa yang beliau lihat dengan apa yang ada di dalam hati beliau. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, terkadang kita melihat sesuatu tetapi hati kita tidak percaya dengan apa yang kita lihat. Ittafaqa fuadur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatuhu 'ala al-wahyi alladhi awhahu Allahu ilaihi. Atas wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Wa tawata'a alaihi sam'uhu wa basaruhu wa qalbuhu. Jadi apa yang beliau lihat kemudian apa yang beliau wahyukan itu selalu bertemu dan sepakat antara apa yang beliau lihat dan apa yang diwahyukan kepada beliau. Wa hadza dalilun ala kamalil wahyi alladzi awhahu Allahu ilaihi. Dan ini menjadi dalil akan kesempurnaan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut dengan penerimaan yang sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kerancuan di dalamnya, meyakinkan dengan seyakin-yakinnya. Falam yaqdi fuadu ma ra'a basaruhu wa lam yashukku fi dzalik. Jadi apa yang ada di dalam hati Nabi SAW sedikit pun tidak pernah meragukan apa yang beliau lihat dengan mata kepalanya. Ini diantara makna daripada ayat tadi, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi berkaitan dengan wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika Nabi melihatnya maka serta-merta hati Nabi membenarkan apa yang diwahyukan kepada beliau. Adapun makna yang lain atau makna yang kedua, yang ini yang kita sebutkan di awal, wa yahtamilu anna al-murada bidzalika ma ra'a lailata usriya bihi min ayatillahil azimah. Dan ada juga kemungkinan makna yang lain, yaitu ma kadzabal fuadu ma ra'a, yaitu apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau Mi'raj. Di saat Al-Isra wal Mi'raj, beliau melihat beraneka ragam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin sulit untuk dilihat di muka bumi ini.
jadi perlu diketahui bahwa makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di langit itu adalah makhluk-makhluk yang sangat besar dan menakjubkan. Ya, apalagi para malaikat. Ya, ini tentu kita tidak akan bisa melihat hal yang seperti itu besarnya di muka bumi ini. Ya, di dalam hadis dijelaskan ya, tentang malaikat yang membawa arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu di sana dijelaskan bahwa antara kupingnya ya, antara telinganya dengan pundaknya itu disebutkan jaraknya itu sama dengan seekor burung terbang dengan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat selama 600 tahun. Nah, itu tidak bisa dibayangkan ya betapa besarnya malaikat itu. Ya, bagaimana dengan anggota tubuhnya yang lain? Ya, dan ini setiap kita melihat sesuatu yang menakjubkan dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu semakin menguatkan bahwa Allahu Akbar, ya, Allah yang Maha Besar. Ya, orang yang selalu membesarkan nama Allah, orang yang selalu membesarkan Allah, maka ia akan selalu membesarkan perintah-perintahnya, membesarkan larangan-larangannya, sehingga ketika ia ingin melakukan sesuatu maka selalu mengukurnya dengan perintah Allah dan larangan Allah. Ya, dia tidak menjadikan hawa nafsunya sebagai ukuran, dia tidak menjadikan perasaannya sebagai pengendali di dalam melakukan sesuatu, tetapi dia menjadikan hukum syariat sebagai ukuran di dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi selalu berusaha menyesuaikan tindakannya, ucapannya dengan apa yang ada di dalam hukum syariat. Nah, itu adalah hakikat yang paling inti dari kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan makna yang kedua inilah yang dikuatkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah. Ya, beliau mengatakan hadza huwa shahih fi ta'wilil ayat al-karimah. Ya, inilah yang benar kata beliau berkaitan dengan tafsiran daripada ayat ini. Jadi maka dzabal fuadu ma ra'a itu adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat di saat Isra wal Mi'raj, di mana apa yang beliau lihat itu serta-merta diyakini dan dibenarkan oleh hati beliau. Wa qila innal murada bidzalika ru'yatur Rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih lailatal Isra wa taqlimuhu iyyah. Ada juga yang berpendapat, dan ini dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa ma kadzabal fuadu ma ra'a itu adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala di saat Isra wal Mi'raj. Hanya saja pendapat ini diselisihi oleh sahabat yang lain, ya, di antaranya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahkan oleh Aisyah radhiyallahu an, dengan sangat tegas mengatakan bahwa Nabi tidak melihat Rabb-nya di saat Al-Isra wal Mi'raj. Dan itu pernah Aisyah tanyakan secara langsung kepada Nabi SAW, apakah engkau melihat Rabb-mu di saat Isra wal Mi'raj? Kata Nabi SAW, nurun anna arah, ya, ada cahaya, bagaimana aku bisa melihat sementara terhalang oleh cahaya tersebut. Ya, dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, la tudrikuhul absar, ya, tidak bisa dijangkau oleh pandangan selama kita masih berada di dalam kehidupan dunia. Adapun ketika kita sudah diwafatkan, maka itulah yang akan menjadi kenikmatan tertinggi yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman, di mana para ahli surga, sebagaimana dikisahkan oleh Nabi SAW dalam hadis, ketika disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa aku akan memberikan kepada kalian kenikmatan yang lebih nikmat dari apa yang sedang kalian nikmati. Para ahli surga keheranan, masih ada kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan yang sedang mereka rasakan di dalam surga.
dan ternyata betul kenikmatan tersebut adalah kenikmatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang disebutkan di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah yang berseri pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, pada hari akhirat, ila rabbiha nadhira, kepada Rabbnya mereka melihat. Ya, dan ini juga dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, orang-orang kufar di hari akhirat itu akan terhalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk di antara bentuk siksaan, ya, di mana ketika seseorang terhalangi dari suatu kenikmatan yang paling tinggi, maka itu menjadi siksaan tersendiri bagi orang yang terhalangi tersebut. Dan disebutkan juga di ayat yang lain, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan itu akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah surga. Ya, ditafsirkan oleh para ulama, al-husna adalah surga. Wa ziyadah, dan tambahan atas surga itu. Ditafsirkan ziyadah itu adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu prinsip di dalam keyakinan, dalam akidah kita berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Kemudian di ayat berikutnya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat, ya, telah melihat malaikat Jibril. Ya, jadi perbedaan di ayat sebelumnya, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, apakah jadi Nabi melihat dan apa yang dilihat oleh Nabi itu dibenarkan oleh hatinya? Itu ada dua pendapat besar. Ya, ada yang mengatakan Nabi melihat malaikat Jibril, ada yang tiga pendapat, ada yang mengatakan Nabi melihat malaikat Jibril dan hatinya membenarkan hal itu. Ya, kemudian jadi langsung percaya bahwa itu benar malaikat Jibril. Kemudian ada juga pendapat mengatakan Nabi melihat Allah dan hatinya langsung membenarkannya, tapi ini pendapat yang diselisihi oleh banyak sahabat. Kemudian ada juga pendapat yang mengatakan Nabi melihat tanda-tanda kekuasaan Allah di saat beliau Isra wal Mi'raj. Ya. Tetapi yang paling kuat dari tiga pendapat ini yaitu malaikat Jibril. Nah, sama juga di ayat berikutnya, walaqad ra'ahu, dan sungguh dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, telah melihatnya. Melihat siapa? Maka sama dengan sebelumnya. Ada yang mengatakan melihat malaikat Jibril, ada yang mengatakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nazlatan ukhra. Ya. Untuk yang melihat di kesempatan lain. Jadi tafsiran bahwa yang dilihat itu adalah malaikat Jibril ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya itu sebanyak 2 kali. Ya, yang pertama itu di awal-awal diutusnya beliau SAW, yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ya, Nabi di bumi, kemudian dia melihat malaikat Jibril bil ufuqil a'la, lalu kemudian malaikat Jibril turun dan mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian yang kedua, melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya ketika beliau Isra wal Mi'raj. Dan ini semua, ya, penjelasan tentang Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril ini untuk memastikan, ya, dan memberikan keyakinan yang kuat kepada siapa saja bahwa Al-Quran ini benar-benar didengar secara langsung oleh Nabi SAW. Jadi bukan melalui hal-hal yang tidak jelas, ya, sangat jelas. Profil malaikatnya jelas, bagaimana proses sampainya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu juga jelas.
Ya, dari mana Al-Quran itu juga jelas bahwa dia dari Allah Subhanahu wa taala, dia adalah kalamullah. Itu semua clear dan terjelaskan secara gamblang di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada sedikit pun celah bagi siapapun untuk mengingkari bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, ya, di sidratul muntaha. Dan sidratul muntaha itu adalah syajaratun 'azimah jiddan fawqa as-sama'i as-sabiyah. Dia adalah pohon yang sangat besar di langit yang ketujuh. Ya, ini adalah termasuk di antara perkara-perkara gaib yang dituntut dari kita adalah mengimaninya. Ya, jangan sampai kita bingung bagaimana ada pohon di langit, bagaimana perkara gaib, kita cukup mengimani saja. Dan jangan kita bertanya bagaimana. Ya, sama juga ya ketika Nabi SAW menceritakan tentang Dajjal sudah ada hari ini dan seterusnya. Jangan kita bertanya ya bagaimana dia makan, bagaimana dia siapa ayahnya, siapa ibunya. Itu tidak perlu kita mempertanyakannya. Tetapi yang dituntut dari kita berkaitan dengan perkara gaib itu adalah mengimani apa yang diberitakan kepada kita. Yang tidak diberitakan jangan dipertanyakan. Kenapa? Karena ketika Allah tidak memberitakan lalu kita mempertanyakannya, maka satu, kita tidak akan mendapatkan jawaban yang pasti. Yang kedua, seseorang ketika tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari suatu pertanyaan yang muncul di pikirannya, itu terkadang menjadi sebab akhirnya dia mengingkarinya. Ya, akhirnya dia tidak percaya. Azab kubur misalnya, Allah sudah jelaskan bahwa ada azab kubur, ada nikmat kubur, tapi dia bertanya bagaimana dia azab, kita ke kuburan kok tidak ada tanda-tanda bahwa dia diazab. Banyak pertanyaannya, ujung-ujungnya akhirnya mengingkari azab kubur. Nah, jadi harus kita camkan bahwa dalam perkara-perkara yang bersifat gaib yang Allah beritakan kepada kita, maka kita dituntut untuk mengimaninya dan jangan mempertanyakan hal-hal yang Allah tidak kabarkan, karena pasti kita tidak akan menemukan jawaban. Dan yang kedua, ketika tidak menemukan jawaban, itu terkadang bisa menjadi sebab kita mengingkari perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala beritakan. Jadi ada Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul itulah akhir daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah akhirnya. Itu Sidratul Muntaha. Ya. Dinamakan Sidratul Muntaha li'annahu yantahi ilaiha ma ya'ruju minal ard. Ya, karena kenapa dinamakan Sidratul Muntaha? Karena semua yang naik ke atas itu hanya bisa sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, inda tilka syajara jannatul ma'wa. Ya. Nah, disitulah terdapat jannatul ma'wa, terdapat surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tempat yang menghimpun semua kenikmatan-kenikmatan. Ya, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba-hambanya sebagai balasan, itu semuanya terhimpun di surga Jannatul Ma'wa. Ya, jadi ini juga menunjukkan bahwa surga berada di tempat yang sangat tinggi. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ya. Ketika pohon Sidratul Muntaha tadi menutupi apa yang ia tutupi. Ay yaghshaha min amrillah syai'un 'azim la ya'lamu wasfahu illa Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala menutupi dengan Sidratul Muntaha sesuatu yang sangat besar yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah berita tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab seseorang semakin bertambah keimanannya. Ya, jadi kita pernah menyampaikan bahwa Al-Quran itu ketika dibacakan pada orang beriman, maka
menjadi sebab bertambahnya imannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, bertambah imannya. Nah, bagaimana hubungan antara dibacakannya ayat dengan bertambahnya iman? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama bahwa orang beriman ketika dibacakan ayat Al-Quran, maka ayat Al-Quran itu ada dua kemungkinan secara garis besar. Kemungkinan yang pertama itu adalah berita, ya, kisah, berita, ya, berita tentang Nabi, berita tentang hari kiamat, berita-berita. Maka ketika orang beriman dibacakan ayat Al-Quran yang kandungannya itu adalah berita, lalu dia membenarkannya, maka itu menjadi sebab imannya bertambah karena dia membenarkan ayat Allah. Ya. Misalnya kita dibacakan tiap salat kita mendengar Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu adalah berita dan kita membenarkannya, maka bertambahlah iman kita. Kemudian yang kedua dari ayat Al-Quran itu adalah hukum-hukum. Jangan melakukan ini, lakukan ini, jangan melakukan ini, lakukan ini. Maka ketika orang beriman mendengarkan hal tersebut, lalu ia menerimanya dan berazam untuk melakukannya jika itu adalah perintah, atau berazam untuk meninggalkannya jika itu adalah larangan, maka itu juga menjadi sebab bertambahnya iman. Ya, jadi ketika membaca Al-Quran atau ketika dibacakan kepada kita Al-Quran, maka itu adalah sarana terbaik untuk menambah iman kita. Makanya ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, zikir yang paling terbaik itu adalah membaca Al-Quran. Baru setelah itu zikir-zikir yang biasa kita baca, subhanallah, alhamdulillah. Tapi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah membaca Al-Quran. Ya, karena ketika kita membaca Al-Quran bisa menjadi sarana dan wasilah iman kita bertambah. Kemudian ayat berikutnya, ma zaghal basaru wa ma tagha. Ya. Penglihatan dan pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak melenceng. Ya, maksudnya di saat beliau melakukan Al-Isra wal Mi'raj, itu beliau berada di dalam ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak melihat kecuali apa yang Allah perkenankan untuk beliau lihat. Ya, ma zaga yumnatan wala yusratan an maqsudihi. Jadi Nabi SAW tidak melihat kiri kanan. Beliau fokus kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, jadi beliau tidak melampaui batas, tidak melihat kiri kanan. Beliau berada pada kesempurnaan adab ketika beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa hadza kamalul adab minhu salawatullahi wa salamu alaihi. Dan ini adalah bentuk kesempurnaan adab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Isra wal Mi'raj. Jadi beliau tidak melihat ke sana kemari. Ya, beliau fokus pada apa yang Allah perintahkan untuk dilihat. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan surah An-Najm, ya, dan sebagai kesimpulannya bahwa ya, dari ayat-ayat yang tadi telah kita sampaikan itu semakin menguatkan keimanan kita bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, maka kita akan mengagungkannya, kita membesarkannya dengan membenarkan informasi yang ada di dalamnya dan berazam untuk mengamalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Dan ini juga semakin memotivasi kita untuk dekat kepada Al-Quran agar iman kita semakin baik di saat dia turun, bisa kita pulihkan melalui bacaan Al-Quran kita atau dengan kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat yang sudah kita pelajari tafsirannya, sehingga dengan mudah kita bisa merenunginya, mentadaburinya. Mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.